Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohana Isabel Simanjunta dengan NIM 2022141192. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang berjudul Serunya Mengenal Pasar Modal. Apa itu pasar modal? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Namun, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pasar modal ialah sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau surat utang. Siapa saja sih pelaku pasar modal? Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu emiten, perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua yaitu investor, pemodal yang akan membeli atau menanam modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya terdapat penjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pialang, perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual beli efek. Struktur pasar modal. Selain pelaku, Anda juga perlu mengetahui struktur pasar modal dengan berbagai lembaga yang berfungsi membantu Anda saat melakukan jual beli di pasar modal. Selengkapnya tentang struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Struktur pasar modal di Indonesia yang tertinggi diduduki oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPAM berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BPPAM berfungsi dalam mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. Yang kedua yaitu perusahaan emiten. Perusahaan emiten menempati struktur pasar modal tingkat 2. Lembaga ini menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh modal guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang berikutnya yaitu Self-Regulatory Organization, merupakan lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan dan aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Dalam hal ini, struktur pasar modal SRO terdiri dari Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Bursa Efek adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan sarana perdagangan efek. Sedangkan Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP merupakan lembaga yang melayani jasa clearing dan menjamin penyelesaian masalah transaksi di bursa efek. Yang terakhir yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu badan penyelenggaraan dan pengawasan aktivitas bagi bank kustodian. Yang berikutnya perusahaan efek. Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3 badan, yakni penjamin emisi efek, perantaran perdagangan efek, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek merupakan perusahaan yang menyusun kontrak perjanjian bersama emiten. Sedangkan perantara perdagangan efek bertugas melakukan perdagangan jual beli efek bagi kepentingan pribadi atau nasabah. Yang terakhir yaitu manajer investasi, adalah ahli profesional pengelola dana investor bagi nasabah. Terdapat 2 jenis pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar di mana sebuah perusahaan menerbitkan dan menjual saham mereka kepada publik atau investor untuk pertama kalinya, yang dikenal dengan proses initial public offering. Nantinya bagi perusahaan yang sudah terdaftar juga dapat menawarkan saham tambahan mereka dalam jangka waktu ke depannya. Selain itu,
Perusahaan tersebut juga dapat buyback saham atau membeli kembali saham tersebut dan di-list atau dihapus dari bursa dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam berinvestasi di pasar saham, juga terdapat istilah return saham, yang merupakan selisih harga jual saham dengan harga beli saham yang ditambahkan dengan hasil dividen. Namun perusahaan yang sudah listing atau terdaftar di pasar saham BI tidak membeli dan menjual saham mereka secara teratur. Sementara itu, untuk pasar sekunder, sejatinya menyiapkan fasilitas perdagangan saham untuk saham sebuah emiten yang sudah terdaftar. Hal ini merupakan sebuah hal yang positif bagi pihak bursa karena mendapatkan keuntungan dari biaya yang dikenakan dalam aktivitas perdagangan di pasar sekunder tersebut. Jika ada pelafalan kata dan kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.